Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Dubes, Bapak Adam Mulawarman, hormati Ketua PCI-NU Pakistan yang saya hormati, segenap jajaran kedutaan besar yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah bahwa kita ini masih merasakan nikmatnya mempunyai sebuah identitas yang namanya nation state atau negara bangsa. Sebagaimana negara-negara yang lain atau individu-individu yang lain juga merasakan kenikmatan yang sama memiliki negara bangsa. Kesepakatan tentang negara bangsa atau nation state itu dihembuskan oleh seorang pemikir yang bernama Ernest Renan dulu. Ketika dia nulis tentang what is the nation, apa itu sebuah bangsa. Nah, nalar pikir ini mengilhami banyak orang yang akhirnya kemudian kesadaran memiliki sebuah bangsa yang terstruktur menjadi sebuah state atau negara ini akhirnya terwujud di mana-mana. Dan terlepas dari itu semua, sesungguhnya di dalam bahasa Al-Quran sendiri juga sudah terlegitimasi tentang terbentuknya sebuah bangsa. Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi disebut tentang perbedaan bangsa dan suku. Nah, perbedaan bangsa dan suku itulah yang akhirnya membentuk struktur. Maka akhirnya beberapa negara termasuk orang-orang yang sebagian besar Muslim tidak lagi punya khilafiyah untuk bersepakat membentuk nation state. Ketika dorongan tentang nation atau tentang bangsa dan tentang state atau negara, sehingga kemudian membentuk satu government atau pemerintah yang melindungi sivil atau melindungi masyarakat atau rakyat. Nah, karena dorongan-dorongan itu yang sudah tergambar sebelumnya dalam bahasa Al-Quran, maka kaum muslimin sendiri juga akhirnya tidak terlalu keberatan dan tidak terlalu bermasalah tentang terbentuknya sebuah nation state. Hanya kemudian ketika membentuk nation state ada beberapa persyaratan utama. Salah satu persyaratannya adalah membangun sebuah sistem yang terstruktur dalam sebuah ideologi yang disepakati. Nah, ideologi yang disepakati ini yang akhirnya kemudian ditentukan oleh keputusan-keputusan di mana negara bangsa itu akan didirikan. Nah, biasanya kesepakatan tentang pendirian sebuah negara bangsa itu dilandasi oleh suku yang sama, bangsa yang sama, bahkan ras yang sama. Seperti di Eropa, seperti di Arab, seperti di belahan negara-negara Balkan, dan negara Cina. Kesepakatan tentang nation state itu disepakati oleh satu bangsa, oleh satu suku. Nah, menjadi pertanyaan yang cukup mendasar adalah ketika terjadi di Indonesia, ternyata pendirian negara bangsa atau nation state di Indonesia berbeda dengan yang lain. Yaitu apa bedanya? Kalau yang lain disepakati oleh satu bangsa dan satu suku, di sini disepakati oleh beberapa bangsa, beberapa suku, bahkan beberapa agama. Nah, sehingga kemudian terbentuklah puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, ini adalah sesuatu yang agak keluar dari mainstream dunia. Di mana mainstream dunia satu bangsa, satu suku, satu ras membentuk satu negara. Tapi di sini puluhan bangsa, puluhan suku, puluhan ras, bahkan puluhan agama bisa bersepakat dalam satu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu terjadi kesepakatan-kesepakatan melalui proses yang cukup panjang. Proses itu dikenal dengan proses di mana ada proses pergerakan nasional. Nah, proses pergerakan nasional inilah yang akhirnya kesepakatan tentang bangsa dan negara yang akan membentuk dalam satu sistem negara, satu state, dan diatur oleh government, ini dimulai. Tadinya negaranya macam-macam. Ada negara Jawa, ada negara Sulawesi, ada negara Kalimantan. Nah, makanya kemudian kita mengingat ada kesepakatan para pemuda misalnya yang ingin hidup bersama dalam perbedaan ini. Dikenal dengan Yong Celebes, ada Yong Java, Yong Sumatera, ada Yong Islameten Bon, dan macam-macam. Nah, keinginan untuk bersatu membentuk satu negara inilah yang akhirnya mendorong tentang bagaimana bisa dirumuskan sebuah landasan bersama yang akan memayungi perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Nah, maka kesadaran itulah yang kemudian melandasi peristiwa berikutnya ketika mempersiapkan bagaimana kemerdekaan ini ada. Persiapan bagaimana bangsa ini akan didirikan. Yang waktu itu karena bangsa ini persiapan proses mendirikan adalah di era pemerintahan Jepang, di era penguasaan Jepang, maka menggunakan istilah Jepang. Ada istilah Dokuretsu Jumbi Tushakai, ada istilah Dokuretsu Jumbi Inkai. Dan dari pergumulan itulah maka kemudian melahirkan gagasan bersama yang namanya Pancasila. Pancasila adalah bahasa bersama yang disepakati oleh dorongan perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama untuk bersepakat membentuk satu negara. Makanya sebagai sebuah idiom, sebagai sebuah kesepakatan, itu terlihat adalah di tahun 45. Akan tetapi dorongannya, gitu, jadi dorongannya untuk membentuk sebuah bangsa bersama itu sudah cukup lama. Kenapa? Karena bangsa kita walaupun berbeda juga sudah pernah disatukan oleh Singasari. Sebuah kerajaan yang berada di dalam agamanya Hindu, berkebangsaan Jawa, pusatnya ada di Malang. Setelah itu dipersatukan lagi perbedaan-perbedaan ini oleh Majapahit. Nah, Majapahit mempersatukan dengan cara dan strateginya. Di situ ada Sumpah Palapa. Sampai ada slogan besar di era Majapahit yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tinggal bagaimana melakukan pembentukan atau meng-create itu dalam sebuah kesepakatan tentang landasan atau ideologi negara. Dan di ruang itulah digodok. Di ruang Dokuretsu Jumbi Tushakai, Dokuretsu Jumbi Inkai itulah digodok. Yang waktu itu ketuanya adalah Dr. Rajiman. Nah, munculnya istilah-istilah baru dalam istilah-istilah yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Inilah yang luar biasa, terutama bagi kaum muslimin, tidak mempersoalkan lagi. Karena Pancasila adalah sebuah konsep hidup bersama yang mewakili kesadaran seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran teologi. Dan kesadaran teologi itu terwakili di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa inilah yang mewakili semangat teologi itu.
Di dalam Islam terwakili karena bahasa ketuhanan yang Maha Esa adalah merupakan pembahasaan dari Qul huwallahu ahad. Maka tidak pernah ada masalah. Tapi juga semuanya berketuhanan. Yang Maha Esa. Itu semua berketuhanan. Orang-orang Nasrani ya berketuhanan. Orang Hindu berketuhanan. Orang Buddha berketuhanan. Nah, cara berketuhanan inilah yang kemudian tidak lagi mempersoalkan bahwa agama terakomodir di Indonesia ketika menjadi sebuah nation state yang akan dibangun secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah persatuan Indonesia. Atau yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Nah, kemanusiaan ini juga sikap kebersamaan. Itu. Kemanusiaan ini sikap kebersamaan. Semua akan terlindungi oleh kemanusiaan. Apalagi ketika kemudian berikutnya adalah menggunakan idiom-idiom yang ada dan sangat kuat yang dipahami oleh kaum muslimin. Yaitu tentang konsep adlun. Makanya penggunaan bahasa yang adil adalah penggunaan bahasa yang sangat mewakili prinsip-prinsip bagi kaum muslimin, yaitu prinsip keadilan. Dan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang apa adanya, yaitu bahasa adlun. Adlun itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian bahasa yang dipakai juga adalah beradab, berperadaban. Gitu. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai itu adalah bahasa-bahasa yang sehingga waktu itu sebagai kaum mayoritas kaum muslimin tidak pernah mempersoalkan. Gitu loh. Karena menggunakan bahasa yang paling fundamental yang selama ini dikenal oleh prinsip-prinsip kaum muslimin, keadilan dan keadaban. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, persatuan inilah yang kemudian mewakili perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bangsa, semua di dalam persatuan Indonesia. Bahwa Indonesia itu punya kenyataan beda bangsa, beda suku, beda agama. Nah, kemudian yang keempat prinsip yang luar biasa adalah prinsip kerakyatan. Prinsip kerakyatan ini bagi kaum muslimin sebagai kekuatan mayoritas adalah sebuah prinsip yang memang dicita-citakan. Bahkan semenjak Rasulullah mencita-citakan prinsip itu. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua saling bertanggung jawab. Prinsip ra'iyah inilah yang memang dicita-citakan oleh Rasulullah. Nah, di Indonesia prinsip ra'iyah saling bertanggung jawab waktu itu juga susah diperlakukan karena konsep dasarnya adalah raja atau hamba, kawulo atau gusti. Tapi ketika para ulama, para wali dulu datang mempertemukan antara konsep raja, konsep hamba, dilebur dalam satu konsep sebagaimana kehendak Rasulullah, yaitu konsep ra'iyah. Makanya kemudian di Indonesia ketika sudah raja dan hamba ini dilebur, itu strukturnya berubah menjadi struktur ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah sebagaimana kehendak Rasulullah hanya Muslim Indonesia. Makanya ketika kemudian kerakyatan itu adalah sebuah prinsip dasar yang memang dikehendaki oleh kaum muslimin tentang ra'iyah sebagaimana dicita-citakan oleh Rasulullah. Nah, konsep ra'iyah ini harus sejalan. Gitu. Di mana pemimpinnya adalah sebuah sikap batin gitu. Di mana punya sikap batin yang mampu mengayomi, meneladani itu, mengayomi, meneladani, mampu memberikan doa, mampu memberikan frekuensi yang baik. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut hikmah. Makanya ada ini ya, ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Hikmah itu sikap batin. Sikap batin yang sangat mengayomi, sangat mencintai, penuh kasih sayang, dan pengen selalu agar orang lain berada dalam kebaikan. Makanya kan kemudian ini bahasa Al-Quran, kerakyatan bahasanya Rasulullah. Kemudian yang dipimpin oleh hikmah adalah bahasa Al-Quran dalam permusyawaratan. Musyawarah itu adalah cara ra'iyah ketika membicarakan nasibnya. Yang dalam bahasa Al-Quran di dalam satu ayat disebutkan wasyawirhum fil amri. Makanya kemudian penggunaan bahasa musyawarah ini adalah mewakili kaum muslimin dalam bahasa Al-Quran. Jadi kerakyatan adalah prinsip ra'iyah yang dicita-citakan Rasulullah. Hikmah adalah prinsip Al-Quran. Musyawarah adalah prinsip dasar di dalam Al-Quran. Perwakilan. Al-wakil itu juga bahasa Arab. Itu al-wakil itu bahasa Arab dalam perwakilan. Makanya kemudian sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah keadilan, lagi disebut menggunakan bahasa Al-Quran adlun, yang diserap dalam bahasa kita adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekali lagi yang disebut adalah rakyat. Cita-cita Rasulullah membentuk konsep rakyat. Dan itu terjadi di Indonesia tentang kalimat rakyat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau rakyat Indonesia. Nah itu. Makanya konsep-konsep ini tentang rakyat, tentang hikmah, ini adalah konsep holistik yang akan mewakili dan akan diterima oleh bangsa apapun, agama apapun, suku apapun. Sehingga kemudian Pancasila ini menjadi landasan yang akan selalu bisa diterima oleh perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Makanya beruntung bangsa kita mampu merumuskan sebuah konsep ideologi yang sangat padat, dan kemudian aplikasinya sudah didukung oleh prinsip-prinsip kebudayaan, prinsip-prinsip sosial yang memang sudah ada di dalam tata dan ranah kehidupan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sebelum Indonesia berdiri. Kemanusiaan, ketuhanan sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Persatuan sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Makan bersatu, ada orang mati bersatu, ada selawat bersatu, zikir bersama bersatu, semuanya bersatu. Ada sunatan bersatu, ada bersih desa bersatu, apa saja bersatu. Jadi Indonesia ini punya prinsip persatuan yang aplikatif. Karena seluruh masyarakat Indonesia punya prinsip persatuan. Anak lahir bersatu, anak kawin bersatu, orang mati juga bersatu. Bahkan setiap tahun Khol juga membuat persatuan. Ziarah kubur bersatu, apa saja bersatu. Terus kemudian prinsip-prinsip ini selalu ada. Kemanusiaan ada semua. Semua orang Indonesia, orang-orang kita sangat menjunjung nilai kemanusiaan. Karena manusia itu misalnya harus diikuti dengan cara yang sederhana, maka ada alon-alon waton kelakon. Itu karena prinsipnya manusia. Kerakyatan kita juga sudah bisa akhirnya membangun, tidak raja, tidak hamba, tidak kawulo, tidak gusti, akan tetapi menjadi rakyat. Nah, dalam konsep ini tidak menghilangkan konsep sebelumnya. Yang kawulo tetap boleh bilang kulo, yang hamba ambo, yang sahaya saya, yang abdi di Sunda abdi, masih luar biasa. Nah, bingkai-bingkai ini ada seluruhnya. Makanya jadi sesungguhnya Pancasila adalah pembahasaan dari sebuah sistem kehidupan sosial di Indonesia yang sudah ada dan turun-menurun menjadi batin warga masyarakat Indonesia.
Apalagi kemudian ketika Pancasila kemudian dibingkai dalam sebuah ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dikeluarkan oleh emputan tular ketika Majapahit menyadari betul terjadi perbedaan bangsa, perbedaan suku, dan perbedaan agama zaman itu. Makanya prinsip-prinsip itu jadi. Jadi kebinekaan di Indonesia, perbedaan di Indonesia, ini terayomi dalam sebuah ideologi besar. Makanya kemudian Indonesia hari ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar semua bangsa. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Nah, kenapa Indonesia yang puluhan bangsa, puluhan agama, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah prinsip dasar kebangsaan tertanam. Nah, sehingga persoalannya sekarang adalah bangsa ini juga terus bergerak. Bergerak dalam satu sistem yang dikenal dengan milenial. Sebuah sistem di mana beberapa arus besar nggak bisa lagi dibendung dan nggak bisa lagi dihalangi. Kenapa? Karena percepatan teknologi, percepatan informasi. Ini nggak bisa dihadang. Ini pergerakan dunia. Jadi anak-anak kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Lagu-lagu transnasional, potongan rambut transnasional, itu ideologi juga transnasional. Itu semua transnasional sekarang. Bahkan penyakit pun transnasional. Ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba corona juga transnasional. Itu WhatsApp transnasional. Apalah ini negara mulai mungkin nggak memproteksi hal-hal seperti ini. Nah, ini memang butuh dukungan masyarakat. Dalam era transnasional terkait resources, misalnya Cina berhasil memproteksi dirinya. Alat-alat ukur pembelanjaan yang selama ini menggunakan Amazon bisa ditekan dengan lahirnya Alibaba. WhatsApp dengan WeChat. Nah, ini suatu yang tidak bisa. Kalau tidak suatu itu dihindari, ya bisa. Kenapa? Karena ini memang eranya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi, dalam tanya jawab. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.